Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Tria Amelia. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari statistika lagi. Nah, namun sebelum lanjut dalam video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu ukuran pemusatan dan letak data. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termaksud ke dalam ukuran pemusatan yaitu yang pertama rata-rata hitung atau mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu mean atau rata-rata. Mean disebut juga dengan rata-rata, merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk cara hitungnya yaitu jumlahkan semua data kemudian bagi dengan banyaknya data. Secara matematis, mean atau rata-rata dirumuskan yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data diper banyaknya nilai data. Untuk data yang tidak mengulang, rumusnya yaitu X in X kita misalkan adalah nilai data. Rata-rata nilai data atau rata-rata X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya di per N. N ini merupakan banyaknya nilai data. Atau untuk lebih singkatnya, untuk mencari rata-rata X adalah teman-teman bisa gunakan rumus X, rata-rata X sama dengan sigma X di per N. Yang kedua, untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu. Sama dengan yang untuk data yang tidak mengulang, hanya dalam yang kedua ini menggunakan frekuensi. Rumusnya yaitu rata-rata X sama dengan F1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2 dan seterusnya di per F1 ditambah F2 dan tambah F3 dan seterusnya. Untuk lebih singkatnya yaitu rata-rata X sama dengan sigma Fx di per sigma F. Untuk teman-teman lebih memahaminya, simaklah contoh soal berikut ini. Hitunglah mean dari data berikut: 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10, 20. Nah, untuk cara menjawabnya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, jumlahkan semua data menjadi 18 tambah 14 tambah 18 tambah 22 tambah 16 tambah 18 tambah 10 tambah 20 hasilnya 136. Nah, setelah kita menjumlahkan semua data, selanjutnya kita hitung banyaknya data. Kita boleh hitung data yang pertama yaitu 18, data yang kedua 14, data yang ketiga 18, data yang keempat 22, data yang kelima 16, data yang keenam 18, data yang ketujuh 10, dan data yang ke-8 adalah 20. Berarti banyaknya data yaitu 8. Sehingga untuk mencari mean kita bisa masukkan rumus jumlah semua data di per banyaknya data yaitu 136 di per 8 hasilnya 17. Nah, teman-teman bisa paham kan? Contoh soal yang kedua yaitu contoh cara mencari rata-rata data kelompok. Nah, teman-teman bisa lihat tabel berikut ini. Tabel di atas sudah tertera nilai-nilai data dan frekuensinya. Nah, untuk jumlah frekuensinya yaitu 80 atau sigma F-nya sama dengan 80. Sedangkan jumlah Fx-nya yaitu 3900
atau sigma fx-nya itu sama dengan 3955. Nah, nilainya sudah ditahu dan tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu rata-rata X sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 3955 per 60 sama dengan 65,92. Nah, teman-teman bisa paham kan? Selanjutnya kita pindah kepada median. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Nah, untuk cara menghitung median ini, yang pertama yaitu urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyak data genap, maka mediannya adalah rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah atau bisa juga menggunakan rumus. Untuk lebih memahami, kita bisa lihat contoh soal berikut, di mana contoh soal jika banyak data ganjil. Tentukan median dari data berikut: 21, 27, 23, 25, 21, 28, 24, 27, 29. Untuk mengetahui mediannya, langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil ke terbesar, yaitu menjadi 21, 21 hingga 29. Setelah diurutkan, langkah kedua yaitu hitung banyak data. Banyak data tersebut ada 9. Teman-teman bisa hitung sendiri. Sehingga mediannya kita bisa dapat tentukan. Apabila ganjil, maka mediannya akan berada tepat di tengah-tengah, yaitu urutan kelima. Urutan kelima yaitu 25. Bisa juga kita cari dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu median sama dengan N ditambah 1 per 2, di mana N merupakan nilai dari data tersebut. Kita langsung masukkan saja 9 ditambah 1 per 2 sama dengan 5, sehingga kita bisa hitung mediannya berada di urutan kelima. Urutan kelima berarti 21, 21, 23, 24, 25. Berarti mediannya adalah 25. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal apabila banyak data genap. Tentukan median dari data berikut: 24, 33, 47, 60, 30, 24, 25, 35, 49, dan 41. Langkah pertama sama seperti cara mencari median pada banyak data ganjil, yaitu kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, kita hitung banyaknya data. Banyaknya nilai dari data tersebut yaitu 10, sehingga mediannya kita bisa dapat rata-rata dari dua data di tengah. Data di tengahnya itu yaitu 33 dan 35. Kita bisa rata-ratakan 33 ditambah 35 per 2 sama dengan 34. Berarti mediannya adalah 34. Nah, teman-teman paham kan? Median data kelompok. Untuk data kelompok, rumusnya yaitu median sama dengan L0 ditambah C dikali dalam kurung N per 2 dikurang F per F tutup kurung. Dimana L0 ini merupakan batas bawah kelas median, sedangkan F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, dan F adalah frekuensi kelas median. Nah, untuk contoh soalnya, teman-teman bisa lihat letak median ada pada data ke-30, yaitu pada interval 61 sampai 73. Sehingga
L0-nya sama dengan 60,5, F-nya sama dengan 19, dan F kecilnya, F atau frekuensinya sama dengan 12. Nah, untuk mediannya kita bisa lihat, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 6 median sama dengan 60,5 ditambah 13 dikali dalam kurung 60 per 2 dikurang 19 per 12, hasilnya adalah 72,42. Selanjutnya kita pindah kepada modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Cara menghitungnya yaitu cari data yang paling banyak muncul. Contohnya yaitu tentukan modus dari data berikut: 7, 9, 8, 10, 6, 8, 6, 8, 7, 8. Nah, untuk mengetahui modusnya, kita bisa lihat angka berapa yang paling sering muncul. Dari data tersebut, angka 8 lah yang muncul paling sering, yaitu 4 kali. Sedangkan angka 6 dan 7 muncul hanya 2 kali. Sedangkan angka 9 dan 10 munculnya hanya sekali. Berarti kita bisa lihat bahwa nilai yang paling sering muncul adalah 8 dan modusnya adalah 8. Untuk modus data kelompok dirumuskan, yaitu modus sama dengan L0 ditambah C dikali dalam kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung, dimana L0 sama dengan batas bawah kelas modus, B1 nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, sedangkan B adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa lihat data yang paling sering muncul adalah pada interval 74 sampai 86, sehingga L0-nya sama dengan 73,5, B1-nya sama dengan 23 kurang 12 sama dengan 11, sedangkan B2-nya sama dengan 23 kurang 6 sama dengan 17. Jadi modusnya kita langsung masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 73,5 ditambah 13 dikali 11 per 11 tambah 7 tutup kurung, hasilnya 78,61. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai ukuran pemusatan yang terdiri dari mean, median, dan modus. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.